Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) secara resmi meluncurkan peta jalan menuju Kota Nol Emisi Karbon Nusantara atau Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC) saat pertemuan para pihak ke-28 COP28 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB. Kepala OIKN Bambang Susantono menuturkan, peluncuran peta jalan ini menjadi momen bersejarah. Hal ini karena untuk pertama kali kota di Indonesia memiliki RLDC, Regionally and Locally Determined Contribution. OIKN dengan bangga mengumumkan Nusantara Net Zero Emission Strategy, sebuah dokumen yang menunjukkan komitmen kota ini untuk ikut ambil bagian dalam upaya global mengakselerasi aksi iklim, ujar Bambang dalam peluncuran di Paviliun ADB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Minggu 3 Desember 2023. Bambang menekankan ibu kota baru Indonesia tidak hanya akan menjadi kota yang hijau, tapi juga akan menjadi modal untuk masa depan yang berkelanjutan. Terlihat dari target ambisius untuk menjadi kota dengan nol emisi karbon atau Net Zero Emission NZE. Kondisi di mana karbon yang dihasilkan sama dengan kapasitas penyimpanan, atau bahkan kurang dari itu. Beberapa langkah yang akan dilakukan, termasuk proses reforestasi secara masif, peremajaan, dan menjaga ekologi di Nusantara. Salah satunya dengan mengkonversi 65% area Nusantara, yang mayoritas ditutupi tanaman monokultur, menjadi hutan tropis yang asri. Sementara itu, di area urban, akan memanfaatkan teknologi untuk memastikan manajemen sumber daya alam yang efisien sembari menerapkan inovasi solusi berbasis alam. Contohnya menjadikan Nusantara sebagai kota spons, memastikan ketersediaan air, pengurangan bahaya banjir, serta pelestarian ekologi. Langkah itu sejalan dengan target Indonesia dalam pengurangan emisi sampai dengan tahun 2060, dalam kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan langkah untuk mentransformasi target ambisius menjadi aksi yang spesifik dan terukur, tegas Bambang. Peta Jalan Nusantara RLDC berfokus pada 5 sektor yaitu kehutanan dan penggunaan lahan atau forestry and land use (FOLO), energi, agrikultur, pengelolaan sampah, dan industri. Di dalamnya terdapat target pengurangan emisi menjadi minus 1,1 juta ton karbon dioksida (CO2) pada tahun 2045, dan target lebih ambisius tertuang dalam skenario kedua adalah emisi dapat dikurangi lebih jauh mencapai minus 1,6 CO2. Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara, Winfried Wicklin, menambahkan, ADB senang dapat bermitra dengan OIKN dalam mengembangkan strategi ini dan menjadi bagian dari sejarah dalam mewujudkan Nusantara sebagai kota dengan prinsip hutan. Strategi ini tidak hanya sebagai tindakan nyata dalam mewujudkan visi Indonesia yang modern dan berkelanjutan, namun juga mewakili upaya nyata dalam memerangi perubahan iklim, serta berkontribusi pada wilayah yang lebih luas yaitu di wilayah Asia dan Pasifik. Tutur Winfried, untuk mendukung inisiatif ini, diluncurkan strategi emisi nol bersih Net Zero Emission Strategy tanggal 3 Desember tahun 2023 di tengah-tengah penyelenggaraan COP28 di Dubai. Strategi yang secara resmi dinamakan Nusantara is Regionally and Locally Determined Contribution ini mencerminkan tekad untuk memenuhi target iklim sembari mengatasi tantangan lainnya yang dihadapi ibu kota baru ini. Strategi ini akan memainkan peran penting dalam mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Aksi-aksi di tingkat kota ini selaras dengan Indonesia's Enhanced National Determined Contributions (NDC) yang merupakan bagian penting dari strategi penanggulangan perubahan iklim dan terhubung ke dalam kebijakan nasional. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.